Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantek atau logika yang sudah kita pelajari hampir, nah ini yang ke-13 ya. 13 tatap muka ini kita sudah memasuki tahap akhir perkuliahan materi logika. Tentu diharapkan dengan materi ini logika kita itu menjadi logika yang lurus. Jadi kemampuan berpikir kita menjadi benar, hasil berpikir yang benar. Kalau hasil berpikir itu menghasilkan kebenaran, maka tentu dampaknya pada diri kita dan dampaknya pada kehidupan kita itu mestinya lebih baik. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik secara umum ya, mungkin ada kasus yang tidak seperti itu. Secara umum bisa membawa hidupnya lebih baik dan bisa membawa kemajuan dalam hidupnya sendiri, tapi juga membawa kemajuan bagi lingkungannya, bagi tempat kerjanya. Itu antara lain kemampuan berpikir yang dimiliki itu menyumbang terhadap perbaikan. Nah, berdasarkan sejarah ilmu pengetahuan, kita kemarin sudah mengkaji ya, bahwasanya ilmu pengetahuan itu lahir dari induknya yang bernama filsafat. Sebelum berkembang ilmu pengetahuan, filsafat itu melahirkan logika, baru kemudian melahirkan matematika, terus kemudian melahirkan disiplin ilmu pengetahuan yang lain, ya termasuk astronomi, termasuk fisika, kimia dan sebagainya. Kedokteran bahkan juga sudah berkembang pada era sebelum modern. Dan kamu sudah tahu sumbangsih umat Islam. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwasanya Barat itu menjadi maju itu karena dia mempelajari ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan di peradaban Muslim. Walaupun peradaban Muslim juga tidak mengembangkan secara mandiri, dalam arti umat Islam itu juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan oleh Yunani, oleh para filsuf Yunani dan sebagainya ya. Nah, ketika kemudian Barat belajar tentang ilmu pengetahuan, itu akhirnya melahirkan era yang disebut dengan modern. Sebelumnya ini masih tradisional. Nah, gitu ya. Nah, ketika tradisional, cirinya apa sih? Bedanya apa? Kehidupan di era modern sama kehidupan di era tradisional. Modern itu lebih mudah. Lebih mudah. Ya, biasanya itu di era modern karena memiliki ilmu pengetahuan, akhirnya memiliki teknologi, memiliki cara yang lebih efektif, yang lebih efisien. Nah, begitu. Dan di sini kemudian ditandai dengan industrialisasi. Nah, gitu. Kalau sudah industrialisasi, maka pekerjaan untuk membuat sebuah barang, memproduksi sesuatu itu tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan. Contohnya adalah ketika membuat produk yang namanya gula. Di masyarakat kita yang masih tradisional itu kadang-kadang masih menggunakan tenaga hewan untuk memutar baling yang kemudian digunakan untuk
gula yang akhirnya dapat dibentuk menjadi gula. Nah, tapi kemudian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, akhirnya manusia itu bisa lebih mudah menghasilkan barang. Orang kalau mau makan sekarang sudah tidak perlu susah payah lagi. Kalau dulu nenek moyang kalian, kakek nenek kalian itu kalau mau masak itu susah payah. Untuk membuat api saja itu susah payah. Untuk membuat kayu bakar yang bisa dibakar saja itu juga susah payah. Untuk membuat wadahnya, nah itu juga susah payah. Nah kalau sekarang kamu kalau mau makan nasi kan tinggal ya tekan tombol gitu aja, taktek udah ya jadi. Walaupun mungkin ada yang mungkin menganggap beda rasanya gitu, tapi kalau untuk kamu itu kayaknya udah nggak mempedulikan rasa nasi itu. Kayaknya nasi satu dengan nasi yang lain kok kayaknya sama saja. Tapi orang tua kayaknya ada yang membedakan rasa nasi kalau dimasak pakai rice cooker dengan rasa nasi yang dipakai kayu bakar, itu rasanya lebih nikmat yang pakai kayu bakar. Nah, itu kata orang tua. Nah, kamu kayaknya nggak mengalami itu udah. Nah, filsafat ilmu yang kita pelajari itu sebetulnya berusaha untuk menemukan kira-kira ilmu pengetahuan dikembangkan manusia itu dengan cara bagaimana. Epistemologinya yang sebenarnya kita mau sentuh, bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah itu kemudian kita mengenal ada mazhab rasionalisme, ada mazhab empirisme. Baru kemudian lahirlah metode ilmiah yang kemudian dikenal dengan paradigma positivisme. Jadi bagaimana mulanya metode ilmiah itu dikembangkan? Bagaimana mulanya ilmu pengetahuan modern itu dikembangkan? Bagaimana sains dikembangkan? Jadi sains ini yang kemudian berdampak secara signifikan bagi perubahan hidup manusia. Hidup manusia perubahannya itu luar biasa. Itu baru mulai abad ke-17, abad 17 itu ya 1600-an gitu. Jadi sebelum itu kehidupan manusia itu relatif perubahannya itu nggak terlalu signifikan, pelan banget, perubahannya itu pelan banget. Kalau sekarang di era digital ini perubahannya itu semakin cepat. Teknologi yang baru aja kemarin diluncurkan yang kita anggap canggih itu 2 tahun kemudian sudah dilahirkan teknologi yang di atasnya lebih canggih lagi. Nah kalau dulu itu lama perkembangannya. Nah kita belajar filsafat ilmu itu sebetulnya diharapkan nanti itu memiliki kemampuan metodologi dalam melahirkan ilmu pengetahuan, menghasilkan kebenaran saintifik. Ingat, saintifik. Kebenaran saintifik itu ya kebenaran yang diperoleh secara ilmiah. Secara ilmiah itu secara bagaimana? Ada yang bisa memberi penjelasan? Kamu tahu nggak metode ilmiah itu metode yang bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Jadi apa ya? Kamu kan sering bilang menurut pandangan ilmiah saya begini. Nah, yang kamu maksud ilmiah itu apa? Jadi gini, awalnya perdebatan cara menemukan kebenaran itu sebetulnya hanya dikelompokkan 2 ini, walaupun ada beragam macam ya. Ini sudah seringkali saya jelaskan. Sejak zaman Yunani sampai Islam,
sampai abad ke-16 dan sebagainya, itu masih dua metodologi itu masih terpisah. Dua cara menemukan kebenaran itu masih terpisah. Satu kelompok menganggap rasionalisme itu yang benar, satu kelompok memandang empirisme itu yang benar. Menurut paham rasionalisme, kebenaran itu ditentukan oleh rasio, akal. Kalau nggak masuk akal, itu nggak akan dianggap benar. Sebaliknya, bagi kaum empiris, benar itu ukurannya adalah apakah sesuai kenyataan. Kalau tidak sesuai kenyataan, itu walaupun masuk akal, nah itu ada yang masuk akal. Tapi kok secara empiris itu nggak seperti itu, maka kebenaran rasional itu menurut empiris tidak dapat dijadikan pegangan. Karena walaupun secara rasional itu masuk akal, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka ya harus ditolak. Jadi pegangan dari kebenaran adalah apakah yang diyakini sebagai benar itu sesuai dengan realitas atau tidak. Di lapangan itu kelompok itu pedes atau enggak realitasnya. Nah, walaupun misalnya kamu dalam apa ya, dalam kecerdasan otak kamu itu misalnya bisa menetralisir rasa, nah itu akhirnya kemudian lombok tidak terasa pedas. Nah itu berbeda lagi. Cuma begini, ketika kemudian umat manusia sampai kepada temuan bahwa antara rasionalisme dan empirisme itu bisa dipadukan dalam mendapatkan kebenaran, maka akhirnya manusia itu sampai kepada penemuan-penemuan saintifik, penemuan-penemuan yang dianggap ilmiah. Yang dianggap ilmiah adalah jika kebenaran itu saling berkorespondensi antara yang rasional dan empiris. Jadi sesuatu dianggap benar jika pertama masuk akal, yang kedua terbukti secara empirik itu juga sama, nyata kebenarannya. Nah itu dua hal kebenaran ini terpadu sehingga kemudian disebut sebagai metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ya metode pembuktian kebenaran yang didasarkan kepada rasio dan empiris. Jadi harus rasional tapi juga harus empiris. Walaupun kemudian akhirnya ditegaskan kembali oleh kelompok yang kemudian disebut sebagai positivisme. Jadi sesuatu yang dianggap masuk akal tapi tidak tidak sesuai dengan realitas, itu sebetulnya ya tidak positif. Jadi yang positif adalah yang kita yakini benar itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Itulah kemudian semua itu tetap harus diukur terakhir dengan empirisme, dengan realitas empirik. Harus dicek kebenarannya di lapangan. Jika di lapangan itu memang terbukti benar, barulah itu dianggap positif, dianggap bermanfaat. Positif itu dianggap bermanfaat. Sehingga metode ilmiah yang awal ini dianggap sebagai paradigma positivisme. Sesuatu yang dianggap positif adalah sesuatu yang dapat dicek kebenarannya secara empiris. Nah begitu. Walaupun ini tetap harus masuk akal juga, tetapi kayaknya lebih condong ke sisi empirismenya. Jadi empirisme itu menganggap bahwasanya yang benar itu yang dapat dibenarkan oleh sen. Sen itu apa? Sense.
panca indera. Jadi kita bisa nge-sense sesuatu itu berarti kita sudah bisa menangkap melalui panca indera kita. Tidak selalu dengan mata, bisa dengan pendengaran, bisa. Nah itu semua itu dinamakan kita nge-sense. Nah, jika sesuatu yang dianggap benar itu kok tidak cocok, tidak sesuai dengan sense, maka itu sebutannya nonsense. Ngerti nonsense? Nonsense. Ya, dalam bahasa sehari-hari kalau kita nggak mengenal asli asal usul katanya, nonsense itu kan kayak percuma gitu, ya kan? Nah, sebenarnya asal usul penggunaan nonsense itu begitu, berarti nonsense itu sebenarnya bukan artinya itu awalnya percuma gitu, enggak. Arti awalnya adalah tidak cocok dengan apa yang kita temukan melalui panca indera kita gitu. Itu namanya nonsense. Dengan begitu percuma gitu. Dengan begitu ya sia-sia nonsense gitu. Jadi ya tidak malah titik tekannya itu bukan di tidak masuk akalnya. Nonsense itu lebih ditekankan tidak cocok dengan realitas yang sesungguhnya gitu, di lapangan gitu. Itu nonsense itu lebih cenderung ke situ gitu. Jadi positivisme itu harus diakhiri dengan apa yang kita anggap benar itu cocok nggak dengan panca indera kita gitu. Menangkap fenomena itu. Nah itu istilah positivisme itu lahir dari itu. Jadi sesuatu yang cocok dengan panca indera itu sesuatu yang positif, sesuatu yang manfaat, sehingga kemudian pandangan-pandangan kebenaran yang didasarkan pada empirisme ini itu dianggap sebagai pandangan positivisme, paradigma positivisme. Nah, paradigma positivisme itu mengharuskan kebenaran itu betul-betul dicek, tidak hanya logiknya, tapi juga empiriknya tadi itu. Walaupun kemudian banyak yang mengklaim kok lebih condong dari sisi empirisnya. Tapi ini dianggap sebagai metode ilmiah, artinya tetap menggunakan rasio. Artinya kebenaran diukur secara rasio juga, tetapi lebih utama adalah apakah relate dengan realitas empirik. Oke, jadi kemudian paradigma positivisme ini yang akhirnya diyakini sebagai paradigma yang bisa menghasilkan kebenaran, pengetahuan-pengetahuan baru, dan pengetahuan berkembang secara masif yang akhirnya menghasilkan teknologi yang juga luar biasa berkembang pesat dan akhirnya membawa perubahan peradaban umat manusia. Kamu nanti kalau sempat coba pelajari bagaimana kehidupan di era sebelum modern, di era sebelum lahirnya positivisme, lahirnya masyarakat industri. Jadi era industrialisasi itu akhirnya disebut sebagai era modern. Karena apa? Di sini tercermin dua prinsip dasar dari modernitas, yaitu efektivitas, yang kedua adalah efisiensi. Cara menjelaskan yang bagus tentang efektivitas dan efisiensi itu begini. Kalau sebelum kita mengenal teknologi kayak kendaraan bermotor, terus kereta api atau bis dan sebagainya, kalau mau ke Surabaya kita naik apa? Sepeda itu sudah teknologi kira-kira, tapi masih manual. Oke, sepeda nggak apa-apa. Atau sebelum itu kita bandingkan sebelum itu. Biasanya kalau di era Majapahit pakai apa? Gerobak. Nah, pakai kuda. Kuda kan kita ke Satria. Satria naik kuda. Nah, misalnya
Kita hitung efektivitasnya. Efektif itu seperti apa sih? Nah, itu efisien. Lebih cepat nyampe. Nah, itu kira-kira. Sampai tujuannya lebih cepat, itu berarti lebih efektif. Tujuannya kan ke Surabaya. Nah, sekarang kalau dihitung, kalau naik sepeda motor butuh berapa lama ke Surabaya? 1 jam ya. Kalau naik kuda butuh berapa lama? 5 jam. Oh, 5 jam. Ya, sehari 12 jam. Nah, 12 jam ya. Sekarang itu dari sisi efektivitasnya lebih efektif mana? Pakai sepeda motor kan? Oke, pakai motor lebih efektif. Nah, dari sisi efisiensi, ketika kamu naik motor yang ya ada mesinnya itu, butuh biaya berapa sih kira-kira? 30.000 ya untuk bensinnya. Karena hanya 1 jam, nggak butuh ini, nggak butuh mampir warung. Nah, karena hanya 1 jam. Nah, bandingkan dengan yang lagi naik kuda. Kalau seharian nggak makan kan nggak mungkin kan? Berarti di perjalanan itu kita harus makan. Berapa biaya makannya? Nah, terus cari untuk makan kudanya bagaimana, berapa? Nah, gitu. Sehingga kemudian pengeluaran yang dibutuhkan untuk pergi ke Surabaya kalau naik kuda itu ternyata lebih besar daripada kalau menggunakan motor. Di sini efisiensinya berarti dicapai oleh kendaraan bermotor. Nah, dari sini kemudian kita bisa tahu bahwasanya pilihan menggunakan motor itu pilihan modern karena dia lebih efektif, lebih efisien. Jadi kalau kamu misalnya ditanya modern itu seperti apa? Ya, modern itu ya sesuatu yang bisa membawa kita kepada efektivitas dan efisiensi. Kamu pakaiannya itu pakaian modern enggak? Prinsip itu pada 2 itu. Kalau pakaian kamu itu membuat kamu merasa lebih efektif dan lebih efisien, berarti itu modern. Bentuknya terserah. Tapi misalnya kamu kok misalnya punya model baru pakaian, tapi kok misalnya tidak justru membawa kepada efektivitas dan efisiensi, berarti itu sebetulnya tidak modern. Jadi intinya begitu. Jadi segala hal yang merupakan kebutuhan hidup kita, yang kita bisa menggunakan teknologi dan membawa kita kepada efektivitas dan efisiensi, itulah hakikat modern. Nah, gitu. Nah, ternyata peradaban yang sudah kita bangun bagus luar biasa itu, emangnya kita Pak Edman, maksudnya kita manusia, kita seakan-akan itu menjadi bagian dari manusia yang menciptakan kehidupan modern gitu. Karena kita adalah manusia yang sama dengan mereka. Jadi saya sebut kita. Jadi kita di sini adalah kita manusia secara umum. Sebetulnya kan kita itu enggak termasuk orang yang ikut membawa kemajuan kan? Kan kamu hanya menikmati saja. Kamu kan tidak menciptakan ilmu pengetahuan baru, teknologi baru yang membawa perbaikan hidup, kemudahan hidup, ya kan? Tapi kemudian kalau tadi itu saya menyebut kita membawa perubahan, perbaikan peradaban, itu maksudnya kita itu ya semua manusia ya. Termasuk kita itu terbawa oleh mereka-mereka yang, nah maksudnya begini, mulai abad 17, 18, 19 sampai sekarang 20 ya, sekarang berapa? Abad 21. Kamu kira-kira nanti masih hidup gak abad ke-22? Abad
ke-22 itu tahun berapa sih? Abad berapa, Pak? 2100 ke atas. 22 kan? 2100 ke atas. 2100 mulainya 2100 ya? 101 atau 100? Oke, 2101 itu berarti sudah masuk abad ke-22. Itu kira-kira sudah berapa abad? Ya 400-an abad. Ternyata teknologi yang tadi itu kita ceritakan membawa kemudahan hidup, ternyata membawa juga dampak buruknya. Apa coba dampak buruknya? Kamu nggak sadar dampak buruk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Hasil paradigma positivisme. Malas. Apalagi? Polusi. Korupsi. Polusi. 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 Oh, polusi. Benar. Kemampuan untuk membaca berkurang. Kemampuan baca Kan berkurang. kalau dulu sebelum secanggih ini kan kadang baca buku itu bisa 3 hari selesai. Kalau sekarang kan keseringan scroll video yang pendek-pendek, jadi kemampuan membaca itu gampang ke distrak gitu loh, Pak. Baca bentar bosan. Ya. Nah, tetapi memang yang dikritisi itu sebetulnya ada banyak hal. Yang pertama dehumanisasi. Terus kemudian apa tadi itu perubahan iklim. Apa namanya? Perubahan iklim. Polusi, globalisasi. Itu bagian dari perubahan iklim itu. Polusi. Tapi tadi dicontohkan perubahan iklim salah satunya. Betapa dehumanisasi itu terjadi ketika manusia dengan teknologi yang dimiliki itu kemudian melakukan kolonisasi terhadap masyarakat yang lain, komunitas yang lain. Ngerti kolonisasi? Kolonial. Kamu ngerti kolonial enggak? Siapa sih kolonial? Kolonial Belanda. Nah, itu. Jadi kenapa Belanda kok menjajah kita? Kita ini koloninya Belanda, orang yang dijajah Belanda. Yang jajah negara penjajah itu apakah hanya Belanda? Tidak kan? Ada negara apa? Portugal, Jepang, Inggris, Prancis, Spanyol juga. Negara-negara Eropa yang awalnya mengalami kemunduran di masa Islam Jaya, mereka itu masa Dark Age, masa kegelapan. Ketika umat Islam itu maju, walaupun belum modern, itu Barat berada di apa itu peradaban yang gelap. Zaman segitu itu mobilitas kan belum tinggi seperti sekarang. Kalau sekarang bumi itu kayak sempit. Kamu belum merasa bumi ini kayak sempit? Seperti katok kolor. Jadi dunia tidak selebar katok kolor. Kalau peribahasanya dulu, dunia tak selebar daun kelor. Nah, gitu ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya bumi itu luas. Itu. Nah, kalau sekarang dunia selebar. Siapa yang punya katok kolor? Loh, kamu tahu kolor hijau? Itu tahun berapa kolor hijau? Apa itu, Pak? Bahaya itu bahaya. Kolor hijau ini bahaya.
Banyak kan? Enggak. Loh, apa cuma laki-laki aja Pak yang tahu Pak? Loh ini special case. Ada kasus khusus tentang kolor hijau. Ya kamu nanti searching aja di kolor hijau itu. Tapi tahun lama itu, kamu mungkin masih bayi. Nah, dampaknya itu sama kolor hijau. Muncul gambar celana warnanya hijau. Enggak itu ada sebutan itu. Oke, kita lanjutkan. Kamu jangan terpikirkan kolor hijau saja. Hantu ya Pak ya. Nanti aja nanti dicari. Iya. Makhluk gaib jadi-jadian. Oh ya Allah. Makhluk jadi-jadian yang kan merupakan wujud dari seseorang yang menjalankan ritual tertentu. Kalau itu dikenal sering melakukan teror dan melakukan pelecehan kepada perempuan. Enggak masuk terus Pak. Lagi kolor hijau kan. Dia pakai kolor hijau gitu Pak. Tapi lo di sini lo Pak warna Identiknya hijau. itu, iya. Kayak buto hijau. Ya, identiknya dia pakai itu. Tahun berapa itu Pak kok enggak denger? Kesuwen. Masih kamu belum lahir atau kamu baru ini? Nah itu kok tahu Pak? Nah, karena dia memang suka menggeluti bidang. Oh berarti masuk ke jokesnya bapak-bapak ya? Iya. Ya. Kan kalau gambarnya kolor hijau. Dengan teknologi itu kayaknya kita itu apa ya? Memudahkan orang-orang yang memiliki teknologi untuk apa ya? Untuk menguasai atau menghegemoni atau memperbudak orang. Nah, gitu. Jadi ketika Eropa mengalami perkembangan teknologi, itu akhirnya mereka bisa membuat persenjataan yang canggih, bisa membuat kapal dan sebagainya, bisa cepat menyeberang dari Eropa ke pulau ini ke mana benua yang lain. Akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, keuntungan materi, dan akhirnya ya menjajah negara-negara lain. Ketika menjajah itu kan sama dengan merampok, mengambil hak miliknya warga setempat untuk dibawa ke negara mereka, dan akhirnya kan negara-negara mereka Eropa itu maju. Jadi kita itu kadang-kadang kalau melihat kemajuan mereka itu kan iri, tapi kadang-kadang kita itu bisa mikir ini kemajuan yang dilakukan mereka itu sebenarnya sumbangsih kita. Lupa sumbangsih kita. Loh, mereka ngerampok kita kok. Kamu tahu Freeport? Freeport itu dulu perusahaan kecil, nggak dikenal. Sekarang dia itu adalah perusahaan ya jajaran terbesar internasional. Kok bisa? Karena dia seakan-akan itu ngerampok gunung emas yang ada di Papua itu. Nama perusahaannya di Indonesia Tembagapura, PT Tembagapura. Tapi isinya sebenarnya banyak emasnya daripada tembaganya. Itu katanya untuk mengelabui aja supaya nggak disangka itu banyak emasnya. Emasnya itu ya ketika ditambang itu kan gelondong emasnya itu ya langsung dibawa aja ke Amerika. Nah itu yang terjadi apa? Pengolahannya kan nggak ada di sini. Pengolahannya ya di Amerika. Siapa yang dapat pekerjaan? Ya, orang Amerika. Yang mengolah bahan-bahan itu hanya menjadi tembaga, menjadi perak, menjadi emas. Nah, era Jokowi kemarin itu diwajibkan harus buat smelter di Indonesia. Kalau tidak, nggak boleh dilanjutkan. Nah, itu maksudnya apa? Agar nilai tambah itu ada di Indonesia. Ketika itu kemudian ditambang,
diproses di smelter di Indonesia itu kan menghasilkan banyak pekerjaan, sehingga kemudian nilai lebih dari adanya pertambangan itu dapat kita nikmati, bukan dinikmati oleh negara lain. Nah dulu dibawa semua ke sana dan kita katanya hanya dapat 1% dari keuntungannya Freeport, sehingga wajar kalau kemudian Freeport itu menjadi perusahaan internasional yang besar karena tadi itu mendapatkan tampak di Indonesia. Kita seakan-akan dibujuki, dan itu menurut orang-orang kritis karena era Pak Harto waktu itu seakan-akan berjasa menggulingkan Pak Karno. Nah itu ada versi begitu, tapi nanti apakah benar atau enggak silakan dipelajari. Yang mana sih yang versi yang benar? Dulu kan banyak perusahaan itu yang menentukan adalah penguasa, tidak secara fair. Jadi mana yang sekiranya itu berkolusi dengan penguasa, nah itu yang dapat. Dan kadang-kadang menyebabkan kerugian yang besar untuk negara. Tapi karena kolusi, pejabatnya itu semakin kaya. Kalau nggak kolusi, mungkin dia dapatnya hanya normal. Cuma warga negara yang teruntungkan karena sumber daya dari Indonesia itu kembali ke warga negara Indonesia. Oke, kolonialisme itu karena tadi itu banyak teknologi yang sudah diciptakan, akhirnya orang-orang Eropa yang memiliki teknologi itu bisa menjajah negara-negara lain. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ternyata teknologi yang dikembangkan oleh manusia itu juga berpengaruh buruk terhadap alam karena eksploitasi yang berlebihan. Jadi manusia itu kayaknya merasa nggak cukup terus gitu. Ditambah dengan teknologinya yang canggih, itu bisa mengambil semua hal di bumi maupun di laut, eksplorasi dengan rupa. Akibatnya ya bencana, lingkungan yang semakin tidak sehat seperti sekarang ini. Dulu itu kalau mau minum ya air di manapun itu bagus untuk diminum. Kalau sekarang itu kita mau minum itu harus beli. Coba katanya menurut undang-undang ya sumber daya yang ada di Indonesia itu milik negara, milik bangsa Indonesia. Nah, mestinya kan minum itu gratis. Air minum kan mestinya gratis. Kalau kita itu air minum diambil dari mana? Dari pegunungan. Nah, pegunungan itu milik siapa? Kemudian dijual. Nah, ini kita ini aneh. Pengelolaan negara kita aneh. Di beberapa negara air minum itu memang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Di tempat-tempat umum itu kita mudah mendapatkan air minum, bisa langsung minum. Kalau sekarang ya nggak bisa di Indonesia. Nah, kemudian ketika manusia merasakan dampak buruk dari peradaban modern ini, akhirnya mereka itu mengoreksi, adakah yang salah? Jangan-jangan paradigma ilmu pengetahuan kita ini yang salah. Akhirnya dikoreksi, lahirlah pandangan baru yang dinamakan post-positivisme. Nah, seperti apa post-positivisme? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sama kita bahas tentang paradigma atau epistemologi dalam Islam itu yang dikenalkan Al-Jabiri. Al-Jabiri memperkenalkan paradigma atau epistemologi dalam Islam itu ada epistemologi Bayani, nanti Bayani ya. Terus epistemologi Burhani. Terus kemudian ada epistemologi Irfani. Nah,
Ini jangan lupa nanti kita bahas pada sesi yang akan datang. Jadi untuk hari ini kita sementara sampai di sini. Walaupun ya, kita